setelah saya ikut kemah budaya kaum muda, saya akan menjadi seorang pahlawan yang akan merubah desa itu menjadi lebih baik. Tidak mindsetnya harus hindari seperti itu. Rendahkan hati kita untuk saya mau kembali ke desa dan mau belajar. Anak muda Indonesia itu keren-keren sebenarnya. Anak-anak muda desa juga keren-keren sebenarnya. Cuma kadang mereka nggak punya kesempatan aja. Bahkan saya waktu kecil itu tidak punya mimpi, bisa dibilang. Jadi saya tidak tahu apa itu mimpi. Saya tidak tahu aku mau jadi apa. Hidup tuh hanya yang penting besok bisa makan gitu. Currency atau mata uang yang kita bawa itu adalah mimpi. Ketika kita ke desa dan berbicara dengan pemuda-pemudi, yang kita harus bakar adalah semangat mereka untuk bermimpi. Nah, salah satu triknya adalah kalau mau mendekati Pak Lurah, deketi Bu Lurah. Wow. Tapi jangan langsung yang deketi, nanti salah sangka. Iya, makanya. Pak Lurahnya kan. Jadi aku langsung Kalau ngajarin sama orang yang lebih muda kan gampang gitu loh. Kita masih dianggap senior. Kalau ngajarin orang yang lebih senior daripada kita gimana caranya? Selamat datang dalam Ruang Obrolan Inovasi Budaya. Ruang yang menyajikan obrolan inspiratif para kreasi muda untuk pemajuan kebudayaan Indonesia. Anak muda, temukan ide kreatifmu, ciptakan inovasimu. Sobat budaya, ketemu lagi di Kemah Budaya Kaum Muda. Weh, tepuk tangan semuanya. 1.100 orang. Teman-teman, hari ini kita datang lagi bersama saya dan Desa Suara dengan topik yang baru lagi, tapi nggak jauh-jauh dari anak muda, yaitu desa dan peran anak muda. Dan kali ini saya sudah kedatangan tamu yang bakal ngomongin tentang desa dan peran anak muda ini gitu, karena mereka semua sudah udah hands on banget lah pokoknya gitu. Di sini ada Bang Billy Mambrasar. Halo, apa kabar? Halo, baik. Nih, tolong dikoreksi kalau gue salah ya. Beliau ini adalah CEO dari Kitong Bisa dan juga sekarang menjabat sebagai staf khusus presiden kalangan milenial. Betul? Betul. Wah, betul. Untung betul ya. Nyontek salah apalagi coba. Nah, sekarang ada Kak Titi Rusmiati alias Rosi. Dia adalah founder dan CEO Grow to Give dan CEO Female Planner. Iya, betul. Betul, yes. Akhirnya saya benar gitu. Nah, boleh dijelasin nggak Kitong Bisa itu apa nih, Bang Billy? Ya, Kitong Bisa memberikan pendidikan karakter berbasis kurikulum yang namanya Respect. Yang kepanjangannya itu salah satunya C itu culture budaya, sesuai dengan tema kita hari ini. Jadi kita mengajarkan perubahan perilaku berbasis literasi keuangan, literasi baca tulis dan literasi perilaku. Seperti itu. Dia ada di beberapa titik belajar di wilayah rural di provinsi Papua dan Papua Barat. Oke. Kak Rosi, Yes. Kalau ini ada dua nih, Grow to Give sama Female Planner. Ini apa bedanya? Oke, thank you Mas Denis pertanyaannya. Jadi sebenarnya Female Planner Indonesia dan Grow to Give Indonesia itu di bawah entiti perusahaan yang sama, yaitu PT Perempuan Hebat Indonesia. Di PT itu kami tuh punya visi, karena kita social enterprise ya, sebuah perusahaan yang punya misi sosial. Kita pengen banget memberdayakan anak muda Indonesia dan juga perempuan di Indonesia. Nah, kalau Female Planner fokusnya lebih ke pemberdayaan perempuan dan juga UMKM. Nah, sedangkan Grow to Give pemberdayaan anak muda supaya menjadi change maker di Indonesia gitu ceritanya. Ya, ini tujuannya semua positif semua. Yes. Tapi teman-teman ya, asal tahu aja, mereka sudah melakukan ini secara konsisten dari beberapa periode yang lalu. Ya, saya juga heran kenapa mereka bisa tahan, karena ini adalah PR besar sebenarnya. Ya kan, PR besar kan ini, tapi dikerjakan bersama-sama. Dan sekarang saya pengen tanya ke Bang Billy, kamu tuh mulainya dari mana sih? Jadi dimulai dari satu titik dulu belajar tahun 2009 itu saya terbeban oleh pendidikan yang tidak berimbang. Jadi ada beberapa anak-anak khususnya dari daerah-daerah rural, wilayah rural itu dan daerah terluar Indonesia yang sulit mengakses pendidikan. Jadi idenya adalah membuat sebuah titik belajar secara informal agar anak-anak tersebut dapat mengakses pendidikan tersebut dengan bebas. Dan itu titiknya ada di desa. Dimulai dari desa saya dulu satu. Saya mulai dari rumah sekitar saya satu titik tahun 2009 dan akhirnya berkembang menjadi lebih dari satu titik saat ini di berbagai tempat yang berbeda. Sudah 11 tahun. Berarti dari semenjak
2009 pertama kali beroperasi. Nah, kamu kan mulai dari satu titik yaitu desa kamu sendiri dengan masyarakat sekitar kamu. Kepikiran untuk melebarkan apa yang kamu lakukan itu ke desa-desa lain atau ke titik-titik lain itu kapan dan kenapa? Apa pemicunya? Jadi ada dua hal. Pertama adalah bahwa memang ada permintaan dari tempat lain kalau bisa dibikin juga di tempat kami. Emang kenapa pas di tempat kamu itu ada sesuatu yang spektakuler terjadi kah sehingga ada permintaan dari tempat lain? Mungkin berkembang besar jadi cuma 5 anak menjadi lebih dari 100 anak dalam waktu setahun. Dan dan kemudian terjadi perubahan, misalnya mereka bisa bahasa Inggris, mereka lebih percaya diri tampil. Anak-anak asli Papua itu terlihat karena kebetulan kita juga menggunakan media sosial. Jadi ketika muncul di media sosial, anak-anak asli Papua bisa bicara, bisa percaya diri, dan khususnya bukan daerah kota ya, dari daerah desa, menarik tempat lain untuk kami juga mau punya yang sama di tempat kami gitu. Nah, potensi apa yang Bang Billy waktu itu lihat dari anak-anak muda setempat ya di tempat kamu waktu itu? Dan apa kontribusi mereka akhirnya ya setelah kamu latih mereka gitu untuk daerah kamu itu sendiri? Jadi potensinya adalah banyak sekali nilai-nilai lokal, local wisdom yang adalah punyanya masyarakat adat di situ, yang memang secara turun-temurun itu sesuatu yang indah yang harus dipertahankan. Dan yang kedua adalah survival, keinginan untuk bertahan berbasis alam. Berbasis alam itu sangat tinggi. Jadi misalnya masyarakat, kalau misalnya kita melihat dari luar, ini orang-orang miskin nih di tempat ini nih karena mereka tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Tapi nyatanya masyarakat bisa hidup dengan apa yang ada. Jadi ikan tinggal dicari, tanaman, tumbuh-tumbuhan, makanan juga sudah cukup di sekitar. Jadi saya pikir ini adalah sesuatu yang harus diajarkan, skill tersebut turun-temurun kepada, dan itu yang kita kembangkan dalam kurikulum pusat belajar kami saat ini. Begitu. Umur berapa aja yang diajarin anak-anaknya? Dari umur 6 tahun sampai umur SMA 18-19 tahun. Oh, range-nya cukup luas ya. Cukup luas. Dan memang ketika berkembang menjadi lebih dari satu titik itu ternyata memang harus membutuhkan sistem kayak gitu. Saya tidak tahu nanti kita akan bahas di pertanyaan berikutnya yang lainnya ya, karena tidak semudah yang saya ceritakan. Dari satu jadi banyak, dari 10 titik menjangkau 1000 anak, tinggal dibuka aja tempat lain, mungkin tidak semudah itu. Nanti mungkin Rossi juga bisa share di Grow to Give, bahwa memulai sesuatu itu dari titik yang sederhana kemudian jadi banyak itu butuh proses sistem yang kompleks begitu. Oke, pastinya ditahan dulu sambil dipikirin ya gimana cara ceritanya nanti, karena saya bakal tanya juga sekarang ke Kak Rossi. Kak Rossi, ini kayaknya apa yang kalian lakukan mirip seperti Bang Billy juga, yaitu mengoptimalkan anak-anak muda di tempat kamu berada. Nah, kamu mulainya sendiri dari mana? Yang jelas saya mulainya karena saya juniornya Bang Billy. Saya banyak belajar dari Bang Billy, betul, melalui Ketum Bisa. Namun kalau boleh flashback ya, kenapa ini terjadi, kenapa harus terjadi movement berupa Grow to Give dan juga Female Planner? Karena saya punya masa lalu, saya lahir dari keluarga yang sangat sederhana ya, bisa dibilang sampai susah untuk makan gitu. Saya merasakan betul menjadi anak desa dari keluarga broken, dan juga penghasilan kurang dari $1 ya, kalau dirupiahkan, didolarkan itu kurang dari $1 untuk satu keluarga gitu. Jadi merasakan betul bagaimana sekolah itu sulit, bagaimana bahkan saya waktu kecil itu tidak punya mimpi, bisa dibilang. Jadi saya tidak tahu apa itu mimpi. Saya tidak tahu aku mau jadi apa. Hidup tuh hanya yang penting besok bisa makan gitu. Namun akhirnya ada satu momen di mana akhirnya saya terpapar gitu. Kayak saya itu harus jadi sesuatu ya. Selama ini saya waktu itu saya SMA gitu ya, ngajar pramuka. Saya pikir ya karena saya mengajar, saya dapat uang, saya bisa hidup, bayar uang SPP gitu kan. Tapi ternyata aku bisa melakukan sesuatu jika aku punya mimpi lebih besar gitu. Akhirnya saya bisa punya kesempatan kuliah dengan biaya saya sendiri, dengan biaya sambil bekerja, pokoknya serabutan ya kalau istilah Jawanya gitu. Nah, akhirnya dari satu kesempatan ke kesempatan lain, mulai dari ikut event satu event lain sampai akhirnya saya dapat beasiswa ke beberapa negara maju. Saya pernah ke Eropa, ke Amerika, ke Kanada, ke Australia. Itu hanya karena beasiswa, bukan karena kekayaan dari orang tua gitu. Karena saya di keluarga tidak didampingi, tidak ada orang yang ngarahin saya mau jadi apa. Saya benar-benar menemukan jalan saya sendiri gitu, saya bisa bilang. Nah, dari situ saya melihat bahwa orang desa pun itu bisa jadi sesuatu selama dia dikasih kesempatan. Gitu. Jadi poinnya adalah dikasih kesempatan, dipaparin sesuatu. Nah, spirit of change itu yang pengen aku ajarkan kepada anak-anak muda yang ketemu saya, untuk yuk kamu bisa loh. Kamu boleh terlahir miskin, tapi kamu bisa memilih kamu ingin jadi kaya ke depannya.
jika kamu mau. Kamu bisa berguna jika memang kamu mau. Kok bisa jadi segala sesuatu yang kamu inginkan jika kamu punya minat gitu. Dari situlah akhirnya pertama kali saya bikin Grow to Give tuh tahun 2016. Saya bikin, awalnya niatnya pribadi banget, pakai modal pribadi. Saya datang di sebuah desa. Jadi desanya itu di Pekalongan di Jawa Tengah di pucuk gunung. Namanya daerah Petung Kriono. Saya waktu itu tidak sengaja ke sana, benar-benar tidak sengaja. Waktu itu saya pernah ikut salah satu proyek gitu untuk memberdayakan pemuda lokal. Nah, habis itu saya kok suka sama daerahnya, I want to do more gitu loh Mas. Jadi saya pengen melakukan yang lebih. Akhirnya saya mengeluarkan dana dari pribadi untuk membuat program mulai dari satu desa. Saya kumpulkan mereka untuk bikin produk lokal yang unggul. Yaitu ada kopi dan juga gula aren yang kita maksimalkan potensinya. Kita bikin kelompok anak muda. Akhirnya semakin kesini semakin ketagihan ya, karena berbuat baik itu nagih gitu loh Mas. Jadi kepengen melakukan sesuatu lebih sehingga ya lahirlah Femalpreneur Indonesia yang secara total penerima manfaat kami saat ini udah lebih dari 3.500 orang yang mendapatkan manfaat dari program-program kami. Mungkin itu ya. Jadi mulai dari kisah pribadi bagaimana aku punya masa lalu yang tidak mudah dilalui, kemudian akhirnya berani untuk bikin sesuatu dan ngajak orang untuk ikut dalam gerakan aku sehingga sekarang bisa survive dan kita punya legal entity melalui PT Perempuan Hebat gitu. Oke. Nah, di sini aku juga bisa melihat ada satu kesamaan di antara kalian walaupun lokasi kalian berbeda gitu. Tapi di sini saya melihat ada semangat untuk bekerja sama dengan teman-teman yang ada di desa dan sekitarnya untuk maju, memiliki mimpi dan berjuang gitu loh. Challenge-nya apa sih? Susah nggak sih menyemangati mereka untuk punya mimpi yang lebih dan untuk menyemangati mereka untuk belajar lagi dan lagi, atau justru malah jangan-jangan gampang karena mereka haus ilmu? Aku boleh tahu nggak? Siapa dulu nih? Aku tanya begini karena kan mungkin di sini ada banyak sekali teman-teman yang bakal ikut kemah budaya kaum muda dan mereka berasal dari perkotaan gitu loh, dan nanti mereka akan datang ke desa gitu loh. Nah ini aku pengen kalian sharing juga gitu loh. Mereka tuh orang-orang seperti apa sih yang di desa itu sebenarnya? Apakah mereka haus ilmu atau mereka mungkin kebanyakan masih belum ada mimpi atau gimana? Ini memang seperti pertanyaan polos banget gitu loh, tapi mereka harus tahu gitu. Jadi kalau saya sendiri kan sama seperti Rosi ya, anak dari desa, dari kampung juga yang ke kota lalu kembali ke desa begitu. Nah, saya sendiri di tempat saya tuh tidak ada listrik sampai saya SMP, sampai saya sekolah itu belajar dengan pelita. Jadi pelita itu lampu minyak yang pakai kaleng bekas minuman yang kayak begini, terus dikasih minyak tanah, dikasih sumbu, dan karena tidak ada listrik jadi belajarnya pakai pelita seperti itu. Tapi tadi Rosi bilang bahwa ketika kita menyemangati anak-anak desa, kadang-kadang anak-anak desa itu kayak Rosi bilang tadi tidak ada mimpi. Sebenarnya tidak ada mimpi itu bukan karena tidak mau bermimpi, tetapi tidak memahami bahwa dunia ini besar sekali, luas sekali, sehingga ketika kita berikan wawasan, kita berikan pengetahuan, dan kita berikan semangat, dari pengalaman saya anak-anak di desa itu akan langsung membara semangatnya mereka. On the other hand, saya juga punya pengalaman membuat pergerakan di perkotaan, dan ada sedikit perbedaan karakteristik antara anak-anak di desa dengan di kota. Kalau yang di perkotaan, waktu itu saya sempat membuat movement di Jakarta Utara, di wilayah nelayan dan sekitarnya. Kalau di anak-anak desa ini, ketika mereka lihat ada saya bisa bermimpi, saya punya kesempatan yang lebih, semangatnya membara karena dia menerima bahwa saya lahir di sini bukan karena kesalahan saya dan keterbatasan saya ini bisa saya lalui. Sebaliknya kalau di perkotaan, dari pengalaman saya melihat ada beberapa anak yang melihat ya udahlah saya begini aja, toh tetangga saya ternyata dia lebih kaya, dia lebih bisa, saya nggak akan pernah bisa mencapai titik dia. Jadi lebih butuh, dari pengalaman saya lebih butuh effort lebih untuk menyemangati dari kaum kelas menengah ke bawah atau kaum miskin di wilayah perkotaan daripada dari desa. Itu lebih sulit dari pengalaman saya sebagai pengajar, lebih sulit di perkotaan, lebih butuh lebih lagi dibandingkan dengan teman-teman yang di pedesaan. Terus kalau tentang kolaborasi, kayak Rosi dengan saya sebenarnya kita juga sudah berkolaborasi lama, dan saya juga berterima kasih momen podcast ini mempertemukan kembali saya dengan Rosi. Karena dulu sistem Kitong Bisa ketika dia berubah menjadi besar, itu saya sempat kewalahan untuk mengelolanya. Jadi dari titik yang cuma 1-2 titik menjadi 10 titik, dan itu tuh harus butuh sistem, butuh resources. Rosi adalah orang yang membantu men-setup sistem. Waktu itu dia men-setup sistem Kitong Bisa itu sampai sistemnya sekarang kami pergunakan, jalan dengan baik. Kemudian Rosi pergi dan
mendirikan dia punya movement yang Grow to Give di pedesaan. Nah, saya kenapa menceritakan hal ini? Saya pengen berpesan kepada teman-teman muda nanti yang ikut kemah budaya kaum muda ke desa, lalu kembali saya mau bikin movement nih. Prinsip kolaborasi itu harus dipegang teguh, harus bekerja bersama dengan orang lain kayak gitu. Seperti saya dengan Rosi bekerja bersama, dan ternyata ketika kita bekerja dan kita berkolaborasi, dampak yang kita ciptakan tuh akan jauh lebih besar. Jadi jangan berpikir mau sendiri-sendiri dan mau saya lebih hebat, nanti saya mau bikin movement, saya mau bikin perubahan sendiri, harus kerja bareng seperti itu. Jadi itu tadi kolaborasi dan mindset anak pedesaan. Seperti apa? Nah, kolaborasi seperti apa? Karena ini menarik ya, sebuah gerakan yang bisa dimulai dari kecil lalu menjadi besar gitu kan pasti butuh sistem. Gimana sih cara bikin sistemnya, dan sekarang sistem kalian tuh seperti apa? Karena yang ku tahu gitu, untuk bisa mendidik 3.500 apa tadi? 3.500 penerima manfaat itu butuh waktu dan effort sangat besar. Dan kamu juga sekarang sudah ada 500 titik ya? Kerja sama dengan Kemendikbud rencananya ada 405 titik pusat belajar ya. Dan seorang Billy cuma ada satu. Nggak mungkin Billy kita cloning karena cloning belum ada teknologinya di Indonesia gitu. Gimana caranya? Oke, saya dulu. Ya mungkin kalau saya bisa nanti mungkin saya cerita pengalaman bagaimana kita mendirikan sistem yang tadi lanjutan yang jawaban yang saya tadi dari 1 titik kemudian menjadi 5 titik. Saat ini 5 titik yang beroperasi penuh yang nanti akan kita kejar menjadi sekian titik itu tuh sangat tidak mudah. Jadi tidak mudahnya itu rekrut guru bagaimana, kurikulum bagaimana. Jadi pada saat itu ketika bekerja bareng Rosi, dan Rosi memberikan banyak sekali masukan tentang sistemnya tuh harus begini, konsepnya harus begini. Dan pas kita mau implementasi ternyata lain lagi. Susah lagi ceritanya. Terus belum lagi kita berhadapan dengan masyarakat yang ternyata walaupun sama-sama di Papua, tapi 2 titik yang berbeda itu masyarakat desanya itu akan berpikir dan berperilaku yang berbeda. Iya pasti. Ya kan begitu. Misalnya ada titik belajar kami yang di Fakfak, daerah Fakfak. Di Fakfak itu ada kampung yang mayoritas Muslim, ada kampung yang mayoritas Kristen. Kita mau menentukan titik belajarnya kita taruh letakkan di mana, itu harus penuh dengan kehati-hatian, harus bangun sistem diskusi dan bagaimana bisa inklusif kepada semua orang. Dan ini ternyata butuh waktu sampai 11 tahun. Saat ini saya beroperasi, saya masih terus belajar. Terus belajar untuk, tadi saya sempat diskusi dengan Rosi, gimana kurikulumnya kalian Grow to Give udah belum? Kami masih sedang membangun. Saya bilang, saya juga sudah 11 tahun kita bisa masih terus trial and error kayak gitu. Itu sistemnya sulit. Nah, mungkin bagaimana membangunnya, pertama adalah kita harus bekerja dengan orang lain. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kemudian kalau kita tidak mampu, kita harus minta tolong kepada orang yang mampu, dan kemudian kita harus membuka diri untuk bekerja dengan siapapun untuk mereka bisa memberikan bantuan, baik pemerintah maupun swasta. Terus baik teman-teman yang punya movement lain, jangan kayak berpikir movement saya ini harus yang paling hebat. Saya nggak mau kerja dengan movement itu, nanti kita saingan lagi gitu, nanti dia lebih hebat lagi. Nah itu harus kita buang jauh-jauh. Mindset itu. Jadi kita harus membangun sistem yang bisa berjejaring dan berkolaborasi dengan orang lain gitu. Mungkin mau menambahkan Kak Rosi? Yes. Udah diborong sebenarnya, tapi saya mau nambahin ya. Kalau di kami di Grow to Give ataupun di Femalpreneur, kami lebih seneng bilang bahwa kita investasi itu ke manusianya. Jadi kita melihat siapa sih anak muda yang sekiranya bisa dibentuk, yang bisa dibangun untuk bisa support kita di kemudian hari. Jadi kita kasih ruang kepada mereka. Seperti tadi sempat aku sebutin bahwa anak muda Indonesia itu keren-keren sebenarnya. Anak-anak muda desa juga keren-keren sebenarnya. Cuma kadang mereka nggak punya kesempatan aja. Nah, melalui Grow to Give ataupun Femalpreneur kita kasih ruang-ruang kesempatan. Misalnya kita ada program namanya Voluntary Camp. Ada anak-anak relawan dari anak-anak kampus di Indonesia. Itu kami sudah bisa menjangkau lebih dari 100 kampus di Indonesia untuk ikutan terjun ke desa, untuk bareng-bareng belajar dengan anak desa, kemah bareng di hutan di Petung Kriono Pekalongan untuk belajar tentang bisnis sosial. Itu adalah salah satu hal yang kami lakukan, yaitu mencoba menginvestasikan ilmu yang kami punya kepada mereka supaya mereka menjadi change maker baru yang ada di Indonesia gitu. Kemudian kolaborasi itu juga bener banget gitu. Tanpa mereka kita nggak bisa apa-apa gitu. Misalnya Rosi nih, dengan duit berapa sih Rosi bisa bikin sesuatu gitu. Bayangin Rosi punya teman-teman yang punya visi yang sama gitu. Seperti di Femalpreneur kami punya COO, punya CMO, CEO dan jabatan-jabatan lain, inilah yang juga mendukung sehingga program kami bisa terlaksana gitu. Kami punya tupoksi peran tersendiri.
kolaborasi. Bahkan kami juga melibatkan anak muda kampus untuk jadi intern atau staf magang di kami. Kita kasih ruang kepada mereka untuk berkontribusi kepada perempuan dan anak muda Indonesia melalui apa yang mereka bisa gitu. Kemudian saya juga mau cerita nih, kayak ketika saat ini di Femalpreneur Indonesia itu sedang ada program jangka panjang kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Trenggalek di Jawa Timur. Kami punya tanggung jawab untuk mengempower 5.000 UMKM muda dari usia 17 sampai 40 tahun. Nah itu dia Muda. tuh. Iya. Kalau ngajarin sama orang yang lebih muda kan gampang gitu loh. Kita masih dianggap senior. Kalau ngajarin orang yang lebih senior daripada kita gimana caranya? Dan ini mungkin yang nanti teman-teman dari Kemah Budaya Kaum Muda pun juga akan temukan di lapangan nanti ketika nanti datang ke desa. Itu gimana itu? Iya, yang jelas ada beberapa cara ya. Jadi mungkin salah satu pepatah Jawa yang cukup bagus bilangnya begini, di mana bumi itu dipijak, langit itu dijunjung. Tapi itu bahasa Indonesia. Oh Pakai iya. bahasa Jawa dong. Bahasa Jawa dong. Coba bahasa Jawa. Iya, ya, emang kamu paham. Nanti kamu Papuain lah ya bahasa Papua. Iya. Artinya adalah dimanapun kita berdiri kita harus menjadi seperti mereka. Misalnya sesimpel adalah ketika di sana ya jangan pakai parfum yang wangi-wangi, biasa aja. Gelar-gelar kita yang strata-strata yang kita miliki, jabatan-jabatan yang kita miliki ditanggalkan sementara. Jadilah seperti mereka. Kita membumi menggunakan bahasa mereka. Maksudnya seperti itu, menggunakan bahasa mereka bagaimana mereka hidup. Jangan, karena kalau kita misalnya berpenampilan terlalu bagus, terlalu kota dan pandangan kita menggunakan bahasa yang terlalu pandai, terlalu akademis, itu ada jarak gitu loh Mas di antara kita dengan mereka. Jadi itu dari penampilan kita itu juga harus sudah mulai dibangun. Biasa aja. Seperti mereka. Sesederhana mungkin gitu ya. Gitu. Tapi bukan berarti buluk ya. Kemudian yang kedua adalah pahami key leadernya. Key leader. Jadi sewaktu kita mau ke sana harus assessment dulu tentu ya. Kita harus riset dulu siapa sih ketua kepala desanya, siapa sih pak camatnya, siapa sih bu lurahnya gitu, atau siapa ketua karang tarunanya. Kita harus pendekatan. Nah, salah satu triknya adalah kalau mau mendekati Pak Lurah, deketi Bu Lurah. Wow. Tapi jangan masih yang deketi, nanti salah sangka. Iya, makanya. Pak Lurahnya kan. Jadi aku langsung Jadi maksudnya adalah mungkin ketika saya sebagai perempuan ngobrol dengan perempuan lainnya itu akan lebih nyambung. Itu maksudnya dia. Saya secara pribadi ngobrol dengan Bu Lurah lebih gampang sehingga Bu Lurah bisa menyampaikan itu kepada Pak Lurah juga lebih mudah. Sehingga ketika saya bilang Pak, saya ingin mengadakan program gini Bu, bagaimana menurut Ibu? Saya melibatkan beliau dalam proses pengambilan keputusan. Wah, asik juga Akhirnya bisa mudah merangkul. Nah, di sisi lain saya juga harus merangkul anak mudanya secara langsung. Saya harus kenal sama siapa kepala karang tarunanya, kemudian diskusi sama mereka. Kita ada proses tuh namanya need assessment, Mas, kalau bahasa kerennya ya. Proses untuk menggali kebutuhan. Jadi di situ kita diskusi bareng dengan anak muda untuk ngerakit programnya. Gitu, bareng duduk sama mereka, bahkan sama petani-petaninya duduk bareng untuk nentuin program kerjanya apa sih selama 1 tahun ke depan. Libatkan mereka supaya programnya adalah yang mereka butuhkan, bukan yang kita inginkan. Gitu, karena kebanyakan orang-orang bikin program itu karena aku pengen bikin begini, menurutku ini baik. Nah, itu sebuah kekeliruan. Harus baca kebutuhan mereka apa sih. Justru dimulai dari ininya dulu ya, orang yang pengen kita ajarkan dulu ya. Karena kalau enggak nanti enggak sustainable. Yang ada nanti mereka kan enggak ngerasa aku butuh, ngapain aku lakukan. Betul. Gitu Ini mirip kira-kira. kayak bikin usaha, kita mulainya dari riset marketnya dulu, supaya tahu demand-nya apa atau needs-nya apa. Baru setelah itu setelah kita petakan, kita bikin apa yang mereka minta gitu. Betul. Kan. Betul, kira-kira begitu kalau kami, Mas. Iya, gitu teman-teman. Nah, sekarang kita balik lagi ke Bang Billy. Bang Billy, kalau tadi kan kita sudah dengar dari Kak Rosi nih bahwa itu adalah cara beliau mendekati orang-orang di desanya, terutama mereka yang sudah senior gitu loh, lebih senior daripada Kak Rosi gitu. Nah, kalau Bang Billy sendiri untuk meyakinkan para teman-teman pemuda desa yang mungkin lebih muda atau bahkan lebih kecil untuk bisa ikut program Anda gitu loh, itu gimana? Kan siapa tahu aja ada anak-anak yang
Males banget belajar lagi. Oh enggak mending gue main PS gitu kan. Siapa tahu gitu. Ini konteksnya ke desa kan? Iya, konteksnya desa. Iya, oke. Gitu. Oh, ada PS. Ada PS. Ada beberapa desa yang ada PS, ada beberapa desa yang nggak ada PS ya kan. Oke. Ya, tapi kalau dari pengalaman saya sebenarnya tadi Rosi bilang kata kuncinya mimpi. Jadi currency atau mata uang yang kita bawa itu adalah mimpi. Ketika kita ke desa dan berbicara dengan pemuda-pemudi, yang kita harus bakar adalah semangat mereka untuk bermimpi. Jadi kita mulai dengan storytelling, cerita yang berulang-ulang tentang sesuatu yang mereka belum pahami. Misalnya pengalaman saya dengan teman-teman mendirikan pusat belajar di Raja Ampat. Ya, Raja Ampat itu kan tentang pariwisata dan perikanan. Jadi pernah kita mendatangkan teman-teman dari Eropa, dari Eropa kayak dari Swiss sama Jerman, teman-teman orang bule yang datang, lalu mereka bercerita tentang seperti apa Swiss dan seperti apa Jerman kayak gitu. Kemudian sampai akhirnya semangat mereka, waduh kita pengen juga nanti sewaktu-waktu nanti bisa melihat Eropa dengan gambar-gambar, dengan foto-foto. Lalu kita menjelaskan caranya adalah biar kalian bisa ke sana itu bisa ada banyak cara supaya gratis dapat beasiswa. Untuk dapat beasiswa harus bisa bahasa Inggris. Untuk bisa bahasa Inggris, mari ayo kita belajar bahasa Inggris yuk. Begitu. Nanti kita akan kakak-kakak akan dirikan sebuah pusat belajar di sini. Nanti setiap sore adik-adik datang ya belajar ya, biar nanti bisa ke Swiss, bisa ke Jerman, begitu. Jadi harus dengan currency atau mata uang yang sama yang membuat mereka jadi bakar dulu semangat dan mimpi mereka, baru kita ajak mereka untuk melakukan sesuatu. Nah, itu bagus banget gitu loh, karena banyak memang anak-anak muda itu harus dipancing dari mimpinya dulu, dari tujuannya dulu kan, gitu. Nah, untuk bisa membakar mimpinya mereka gitu, apakah Bang Billy sampai harus ke Swiss beneran terus lihat ini Swiss gitu? Tidak harus. Ikuti senior Anda gitu. Tidak harus, kan ada Google, tinggal print gambarnya terus tempel-tempel dan tunjukkan ini apa, negara mana, ini apa, mana gitu kan. Dan itu cukup untuk membuat mereka terbakar semangatnya. Cukup membuat terbakar. Dan bahkan lucu sekali di satu titik di Papua kita pernah tanya, ada yang sudah pernah keluar negeri belum? Tidak ada yang angkat tangan, satu anak angkat tangan. Terus tanya, kemana kamu pergi? Merauke. Masih dalam provinsi yang sama. Jadi bukan itu. Ini luar negeri, Australia gitu kan. Ditunjuk fotonya dari Google gitu kan, dan tunjukkan di sana makan apa gitu. Jadi membangkitkan apa? Tidak harus juga sebenarnya. Tidak harus juga, harus sampai ke sana dulu kayak gitu. Terus kemudian yang kedua itu memang kata Rosi tadi harus saya bisa menambahkan sedikit, yaitu kerendah hatian kita. Walaupun kayak saya sudah sekolah di mana-mana atau teman-teman yang datang sekolah di mana-mana, tidak usah bawa-bawa itu. Kita ceritakan kita dari latar belakang yang sama. Kita sama-sama dari kampung, kita sama-sama orang yang tidak mampu. Tapi kalau kakak bisa, berarti adik-adik juga nanti pasti bisa. Gitu. Jadi kasih mimpi sama dikasih bahwa kita semua sama di sini. Betul. Kita senasib di sini. Kita senasib di sini. Nah, mungkin yang jadi masalah nih untuk ketika teman-teman dari kota yang akan nanti turun ke desa nih melalui program Kemah Budaya. Karena kita harus akui inequalitas atau ketimpangan antara teman-teman yang berpunya dan yang tidak punya, atau yang di desa dan di kota di Indonesia itu cukup luas, sehingga ketidakmengertian tentang pedesaan itu juga bisa menimbulkan approach yang salah, dan approach yang salah itu nanti dampaknya juga jadi tidak dapat. Jadi teman-teman yang dari kota misalnya, atau yang sudah mungkin dari desa tapi sudah sekolah tinggi-tinggi kemudian mau kembali dan membuat perubahan, kita langsung harus merendahkan diri kita lagi menjadi gelas yang kosong. Untuk mindset kita adalah pas saya mau kembali ke desa, mau membuat perubahan, saya mau belajar bersama-sama dengan orang di desa tersebut. Bukan saya mau mengajari, bukan saya mau menjadi superhero. Saya adalah seorang pahlawan. Setelah saya ikut Kemah Budaya Kaum Muda, saya akan menjadi seorang pahlawan yang akan merubah desa itu menjadi lebih baik. Tidak mindsetnya harus hindari seperti itu. Rendahkan hati kita untuk saya mau kembali ke desa dan mau belajar bersama-sama dengan orang desa di sana untuk membuat perubahan bersama-sama. Itu nanti akan membantu kita untuk lebih diterima. Oke. Sip. Saya bakal nanya juga sih sebenarnya, apa aja yang pernah terjadi yang jangan sampai terulang lagi gitu loh. Kayak misalkan pasti akan ada friksi-friksi kesalahpahaman dan konflik dan segala macam kan. Ada yang sangat, ini juga ada nih yang sangat. Yang separah apa nih kita menceritakan ini? Kita akan bicara yang paling parah sekalipun. Tapi setelah yang satu ini teman-teman, jangan kemana-mana ya, karena kita masih bakal ngomongin yang seru di Kemah Budaya Kaum Muda. Rosi sendiri gimana pada saat merintis dulu, dimulainya dari mana? Rumah juga kah? Atau rumahnya teman kah? Dimulai dari hati, wes. Akhirnya pertanyaan pamungkas kan, ada yang mau jadi insinyur,
Semuanya gila-gila coba. Capek katanya. Ya, jadi kayak gagal total kelas inspirasi hari ini. Orang yang sudah done with themselves. Artinya orang-orang yang sudah selesai sama dirinya sendiri dan dia siap untuk memberdayakan orang lain. Karena kan nggak boleh ya kita memberdayakan orang lain kalau kita sendiri belum berdaya. Oh, Gitu. Bener juga ya. Nanti kita ikut Kemah Budaya Kaum Muda ini, kita menjadi orang yang mau belajar lah dari orang-orang kampung, karena orang-orang di desa itu punya ilmu yang banyak yang kita Iya, tidak punyai. betul. Sobat Budaya, pendaftaran KBKM 2021 sudah resmi dibuka. Segera tentukan ide kreatif dan inovasimu. Ayo buruan daftarkan kelompokmu dan jadi peserta Kemah Budaya Kaum Muda 2021. Informasi pendaftaran ada di website kbkm.kebudayaan.id. Jangan lupa juga untuk kunjungi dan follow kanal medsos KBKM 2021. Tunggu apa lagi? Ayo!